Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di konten para pencari kebenaran di Kiha Channel bersama Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA. Masih dengan konsep pertanyaan yang sama, menjawab pertanyaan yang cukup wadidaw seputar agama ya Ustaz. Ya, bagaimana perasaan Ustaz kemarin-kemarin menjawab soal yang kemarin sudah dilontarkan itu? Gimana ya? Ya, boleh lah. Cukup wadidaw lah. Ya, cukup wadidaw. Ya, pada hari ini juga kita sudah mendapatkan pertanyaan dua lagi Ustaz yang harus Ustaz jawab. Ya. Apakah Ustaz sudah siap? Insya Allah. Cuma saya penasaran aja kemarin tuh. Judulnya pencari kebenaran, pertanyaan mencari masalah. Iya, ya kan awalnya masalah dulu Ustaz. Mau perkosa lah, mau onani lah, apalagi tadi itu mengganggu istri orang. Ini mencari kebenaran atau mencari masalah? Oke lah, lanjutkan. Oke, mari kita pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama di sini, apakah boleh kita melakukan interupsi kepada khotib Jumat ketika khutbahnya terlalu panjang, Ustaz? Interupsi itu? Interupsi Pak Khotib bisa lebih pendekan ya? Pernah mungkin terjadi? Pernah terjadi sih di bagian utara, Ustaz. Utara? Iya, iya. Oke, gimana ya? Terus apa? Kita aja? Iya, itu sih. Soalnya kan kalau terlalu panjang ya, mungkin keluhan kebanyakan dari jamaah Jumat juga ya. Terlalu panjang, tidur, apalagi saat musim hujan gini, Ustaz. Maku. Betul. Iya, pertama Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengimami satu jamaah maka ringan-ringanlah, jangan terlalu lama. Jangan memberatkan. Sampai Nabi bilang karena kalian tak tahu hai para imam. Karena Nabi marah serius loh karena persoalan ini kepada seorang sahabat yang ketika itu diadukan oleh sahabat lain karena terlalu lama imamnya. Betul. Bukan yang mengadunya yang ditegur sama Nabi, kamu sih coba yang khusyuk, enggak. Tapi imamnya benar yang dipanggil. Dan dimarahi sama Nabi mengatakan, nah, kamu nggak tahu ada yang berhajat, ada yang anaknya nangis atau ada dan lain sebagainya, ada yang kelaparan misalnya atau apa, janganlah lama-lama. Nah kan Jumat ini kan rangkaian khutbah dan ini kan juga sebenarnya satu paket, sebagai sholat zuhurnya hari Jumat ya. Maka tidak boleh juga sebenarnya lama-lama. Soal interupsi, kenapa harus interupsi? Ya, kalau bisa halusan caranya lah, caranya agak halus. Ya. Kan selama ini yang sering kita perhatikan cara-cara halus itu misalnya. Iya, khotibnya mungkin terlalu asik kayak didengarkan padahal tidak. Nah itu dia. Yang lucu ada di wilayah Sakra ya. Begitu habis khutbah itu kan ada yang komat kan, ada yang bangun bilang ngomong ke sampingnya sekalian ke sholat asar ya. Sekalian ke sholat asar ya katanya. Saking lama ya, saking keselnya juga kan gitu sampai ngomong begitu. Udah gitu habis selesai sholat sejarah itu ya Allah, macam cara orang untuk meluahkan kesalnya itu. Ya gimana ya, sebenarnya ya kita maklumi juga lah. Memang ada hadis fakat lagwa itu ya, Rasulullah berbicara mengatakan kepada temannya diamlah dengan maka sholatnya Jumatnya sia-sia. Memang para ulama juga mengatakan di situ bukan batal tapi tidak sempurna Jumatnya. Tapi itu yang pembicaraan di luar khutbah, di luar, maksudnya nggak ada hubungan sama khutbahnya. Tapi kalau masih ada hubungan nggak masalah. Misalnya khatibnya mengatakan suatu ketika baginda Rasulullah, kan jamaah bilang sallallahu alaihi wasallam, itu kan nggak masalah. Atau khatibnya mengatakan semoga kita semua amin. Ya, kan? Itu kan juga berucap, tapi masih ada hubungan dengan khutbah. Atau misalnya khatib keceplosan ataupun tidak keceplosan sekalipun dia mengatakan gimana jamaah paham nggak? Ya kan? Kemudian para jamaah paham. Tuan Guru misalnya atau itu tidak termasuk yang tadi yang lagha tadi karena masih ada hubungannya dengan khutbah.
maka instruksi tadi itu bisa dikatakan masih ada hubungan dengan hukum. Malah sangat berhubungan ya. Cuma janganlah, tidak disarankan jangan. Tidak disarankan. Cukuplah dengan cara-cara halus lah misalnya. 5 menit lagi dong. Jangan begitu. Iya. Ya. Peringatan lah, Pak. Bagi jamaah juga sih, Ustaz ya. Kalau tahu di sana masjidnya cukup lama gitu, seperti Islamic Center kan nggak sampai 10 menit, 20 menit. Di mana? Di Islamic Center. Oh iya. Ya, mungkin di sana agak lama. Jika Anda suka mengeluh, janganlah Jumatan di sana. Jumatan di Masjid Pancasila dan namanya di sana. Kalau berbicara pencegahan lebih baik daripada pengobatan, carilah masjid. Yang penting sholat, jangan sampai nggak Jumatan gitu. Iya. Ya, itu dia sudah terjawab pertanyaan yang pertama ya Ustaz ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa hukum sholat berjamaah berdua bersama pacar? Sekali lagi, ini acaranya bukan para pencari kebenaran, ini para pencari masalah. Pertama, tadi yang sesi sebelumnya ya, bagaimana mencintai istri orang. Bukan buset, masalah berat. Yang kedua, bagaimana antara dua pilihannya, memperkosa atau masturbasi. Ini orang sakit jiwa. Terus tadi instruksi khotib, itu kan cari masalah itu. Ini lagi apa tadi? Sholat berjamaah berdua bersama pacar. Modus. Modus itu. Bukan soal sholatnya berduanya yang kita hukumi. Kata Nabi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhum syaitan. Tidak ada namanya berduaan laki perempuan yang bukan mahram kecuali setan jadi ketiganya. Di situ Nabi nggak mengatakan berduaan ngapain, pokoknya berduaan aja. Pasti yang ketiganya adalah setan. Memang setannya ada selalu, walaupun kita ber-100 pun ada setannya. Tapi maksudnya Nabi itu ada setan yang fokus, yang memang spesialis di bidang menggoda antara laki perempuan ini. Memang sudah spesialisnya sudah. Ya, sekalipun bukan pacar ya Ustaz. Sekalipun bukan pacar, setan ini kan pokoknya ini dibikin suka sama ini, dibikin naksir, kesempatan kapan lagi gitu kan, bisa ngeseng berhadiah, bonusnya lah gitu. Iya, setan itu begitu. Ya, jadi gimana? Apalagi pacar, tadi kan pacar. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh ya. Berduaan aja nggak boleh loh. Berduaan di tempat yang sepi, walaupun di situ baca hizib apalah, berduaan satu kamar, kurang kerjaan. Mau sholat dah cari masjid, cari apa, sholat sendiri aja lah. Ya, udah gitu, udah gitu si imamnya juga mendayu-dayu lagunya, siapa tahu naksir yang di belakang sebagai cinta atau apa. Itu modus-modus aja. Ya bukan kita suzan, tapi memang Nabi sendiri melarang berduaan. Walaupun berdoa di sini, berdoa di tempat yang memang sepi. Ya, yang artinya ya tempat khusus yang sekiranya tidak ada yang boleh masuk kecuali dengan seizin salah satu dari keduanya. Kalau di masjid bisa lah saja. Di masjid walaupun berduaan, tapi di masjid masih konteksnya umum, siapapun boleh lalu lalang. Ada juga marbot, ada tukang, nggak apa-apa, silakan. Ya kan? Dan perempuannya, di tempat perempuan juga kan, lakinya di tempat imam gitu kan. Jangan yang si imamnya malah masuk di tempat perempuan. Modus kali ya. Modus. Kadang-kadang berduaan tapi boleh, maksudnya masih konteksnya tempat umum, misalnya lift. Lift itu kan sangat tertutup, tapi masih tempat umum namanya. Taksi misalnya, kan perempuan kalau pergi kemana-mana stop taksi, ada sopir laki-laki kan berduaan juga namanya, tapi masih tempat umum. Tapi kalau tengah hutan hanya berdua atau di satu kamar, di hotel, satu hotel ya berdua, salam berjamaah, satu berjamaah gitu kan. Oh iya, niat saya bagus, sholat berjamaah. Oh iya boleh. Sekarang kita diskusi agama, astagfirullah. Kita harus digorok pada orang lagi. Aduh. Kenapa menanyakan sholat berjamaah ya? Pertanyakan dulu hukum mereka berdua bersamaan di kamar itu apa gitu. Kalau begini aja, silahkan boleh menurut saya, boleh aja sebenarnya. Kalau mau jawaban yang lebih simpel ya, boleh. Jangankan soal berjamaah, ngapa-ngapain juga boleh. Tapi KUA dulu lah. KUA dulu, apa sih susahnya KUA kan gitu? Iya, KUA dekat. Dekat di mana-mana juga ada KUA, gampang. Apalagi corona begini nggak perlu banyak biaya.
jangan sampai lewat corona stres kalian gitu kan, menyiapkan itu acara besar-besaran. Ini bukan corona, yang penting sudah waktunya, ayo baik-baik ngomong sama keluarga. Ya halalin lah dulu gitu saja. Halalin. Habis itu ya jangankan sholat berjamaah, waduh. Yang lebih zikir juga bisa kan ya, lebih kan. Iya. Zikir, doa bisa. Ya, jadi gitu ya teman-teman, bagi yang mempunyai pacar, janganlah sholat berjamaah di dalam kamar. Jangan tanyakan sholat berjamaahnya, tanyakan kalian berdua itu hukumnya apa gitu kalau dalam kamar berdua gitu. Ya, pertanyaannya sudah terjawab dua yang tadi. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Ustaz ada hari ini menjawab pertanyaan ini? Perasaan saya itu apa ya, sedih. Karena makin banyak orang yang mencari masalah di luar sana, tapi saya senang juga karena ada yang mencari kebenaran di sini. Iya, alhamdulillah. Menyaksikan ini insyaallah. Iya. Ya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputar agama yang mungkin pertanyaannya cukup wadidaw menurut teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kami akan jawab di sini bersama Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Aziz Sukarnawadi. Pertanyaannya bisa di kolom komentar atau bisa DM di Instagram MDKH Channel @MDKH Channel atau di Facebook Mahad Darul Quran wal Hadis NW Pancor. Jadi itu dia pertanyaan sudah terjawab, dua pertanyaan yang sudah terjawab pada hari ini. Mungkin besok kita akan berjumpa lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih wadidaw lagi mungkin Ustaz. Kita nggak tahu, tergantung dari lebih bermasalah. Ya mudahan tidak terlalu lah kalau yang besok Ustaz ya. Kita berdoa saja. Terima kasih telah menyaksikan konten para pencari kebenaran pada hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.